Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, cuy. Oke, kali ini kita coba review jalan-jalan sore. Perjalanan pulang kantor. Kita cek dulu nyala kah? Oke, nyala, cuy. Suasananya mendung ya. Ya, sekali lagi kita masih masuk musim penghujan, cuy. Jadi kurang lebih kawan-kawan semua ya. Kalau sore hujan, kadang enggak, panas banget, kadang hujan. Kita syukuri dan kita nikmati proses yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kondisinya, yang penting kita mempersiapkan diri. Ya, kalau lagi nggak hujan kayak gini, jangan lupa pakai jaketnya, cuy. Jaketnya dipakai karena biar nggak masuk angin dan tubuh kita tidak rentan sakit, cuy. Jadi kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, ya kita siap-siap jas hujan. Jadi kalau mamanya tiba-tiba geradak hujan, kita sudah ready sama yang namanya jas hujan, dan hujan tidak menghalangi kita untuk perjalanan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga tercinta. Mantap. Oke, kita salib dulu mobil pickupnya. Dan suasananya sore hari kali ini emang agak mendung-mendung syahdu, cuy. Jadi syahdu mendungnya, jadi nggak terlalu panas juga, jadi enak buat pulang. Perjalanan pulang kantor sekarang hari Senin 7 Februari 2022. Gimana pekerjaan tadi, aman? Aman dong. Jadi harus tetap semangat. Apapun yang terjadi di hari Senin, kita harus semangat. Tidak ada alasan untuk tidak semangat karena cicilan tetap jalan. Yang punya cicilan, kalau nggak punya cicilan, alhamdulillah, kalian diselamatkan dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Kapan bayar ya? Uang habis nih. Aduh. Nah, itu dia. Oke, jadi sekarang posisi sudah ada di Jalan Raya Kenjeran. Bukan Kenjeran ya. Masuk Jalan Raya Suramadu. Ya, daerah Pogot. Sudah melintasi Pogot, Jalan Pogot. Habis ini ke dinding Gedung Cowek. Nah, itu dia. Oke, di depan ini ada Akas Nener, cuy. Kalau Akas Nener kebanyakan Probolinggo, Surabaya, Madura dia berhenti Pamekasan atau Sumeneb ya. Biasanya sih ini yang tembus Sumeneb itu Akas 4 ya. Yang sampai Sumeneb iya Akas 4. Kalau Nener itu Pamekasan ya. Koreksi ya kalau salah ya. Karena kalau Akas 4 itu sama Akas 2 tuh Akas Asri ya. Itu biasanya karena dia punya ini ya, punya pool atau tempat ngandangnya bis. Ini kenapa saya sebut Nener? Jadi dulu itu waktu kuliah sih di Jember itu NNR kan, jadi Nener. Ya, bikin nama-nama sendiri, cuy. Jadi kalau nanti dikomplain, mohon maaf ya, itu saya menyebutnya seperti itu karena dulu waktu kuliah di Jember kalau ada bis NNR, jadi kok kayaknya NNR lah, nggak enak. NNR lah, kan enak tuh kalau diucapkan. Bisa Pak NNR lah, nggak sip NNR, wah tuh enak ya. Oke, terlalu banyak ngomong nih amasnya aja. Kalau nggak ngomong terus apa sih? Mau diganti lagu cetek? Oh, janganlah, aku pengen ngobrol. Oke, ngobrol apa nih ya? Jadi ini ya, saya mau bagi apa ya? Oke, jadi yang saya mau bagi yang pertama itu ini ya. Yang lagi marak nih, jadi kita ngobrol agak sedikit serius dikit sambil di Suramadu. Nanti kita ngobrol sedikit serius nih. Saya pengen bahas sedikit terkait ini ya. Ini opini saya dan pendapat saya. Di luar itu silahkan koreksi di kolom komentar, dan apapun reaksi kalian, saya harap itu kritik dan saran dan juga membangun buat kita semua. Ini opini dan sudut pandang saya. Yang pertama yang saya mau bahas adalah terkait binary option. Berat binary option kita bahas. Saya nggak ini ya, binary option sama NFT semacam itu juga dah. Jadi saya ingin membahas dua hal itu, NFT-nya Gozali sama binary optionnya Mas Doni Salmanan dan Mas Crazy Rich mana ini? Indra Kens. Oke, sedikit colek-colek Suramadu. Ya, jadi Suramadu itu masih ada ini ya, masih ada penyekatan checkpoint, sekaligus ini checkpoint ya, penyekatan checkpoint aja, ngecek
ngecek-ngecek hal-hal sederhana kayak kalian sudah divaksin, mau kemana, tujuannya jelas apa enggak, dan apa yang mau dilakukan di sana. Jadi kurang lebih sebatas itu saja, tidak yang penting selama, nah ini platnya jauh, jadi selama tujuan kalian jelas, terus kalian mau ngapain dan apa, sama tinggal jelaskan, lolos, gua jamin lolos. Karena apa yang mau dianu, kalian sudah divaksin, tujuan kalian jelas, tidak ada proses penyekatan, lo ngapain suruh putar balik? Oke. Jadi selama kalian, sekali lagi ya, selama kalian memenuhi syarat perjalanan, salah satunya tujuan kalian jelas, sekali lagi ya, tujuan kalian jelas. Kalau saya plat kalian F, A, B, C, D kecuali M, mau ke Madura, tujuannya jelas, mau pulang ya jelas, pulang tinggal jalan. Yang kedua, protokol kesehatannya dipakai. Jadi kalau di dalam mobil, kalau mau melintas di Suramadu, menghindari penyekatan, silahkan maskernya dipakai yang duduk di depan. Yang duduk di depan silahkan dipakai maskernya. Yang belakang nunduk. Kalau nggak pakai masker, kalau nggak bawa masker. Jadi yang pertama tujuan jelas, protokol kesehatan yang dipakai, dan juga administrasi pendukungnya dibawa. Jadi kalau kalian sudah divaksin 1 dan 2, apalagi vaksin booster, wah tambah boleh lewat tuh. Jadi tidak ada alasan kalian untuk disekat dan diputar balik, itu yang jelas. Jadi sekali lagi tidak ada penyekatan ya, itu hanya pengecekan saja cuy, pengecekan. Jadi kalau kalian platnya jauh cuma dicek aja, sisanya bebas kalian bisa lewat selama itu terpenuhi. Mas, kalau semuanya tidak ada gimana? Silahkan putar balik, tunggu nanti jam 6, tunggu 1 jam kalian jalan-jalan muter-muter Surabaya, nanti jam 6 melintaso, jam 6 sore melintaso. Di sana sudah nggak ada, karena ada jamnya, ada jam-jamnya juga cuy, nggak bisa dia full 24 jam. Sekali lagi ya, tidak ada, jadi aman. Oke, jadi terkait Suramadu aman loh ya, fix aman. Saya tiap hari lewat sekarang sudah. Tiap hari lewat karena PP pulang pergi Surabaya sudah, jadi akurat. Jadi akurat. Oke, kita kembali lagi ke topik sederhana kita, binary option. Jadi gini ya, saya membahas terkait yang pertama, versinya NFT-nya Gozali. Oke, jadi kalau mas tentang Gozali cuy, saya pengen appreciate, respect, karena sesuatu yang berproses itu ketika menemukan titik hasilnya, itu gua katakan keren cuy. Kenapa? Ya seperti itu. Jadi tidak ada yang instan, semuanya itu, semuanya berproses dari sesuatu yang kadang menurut kita tidak penting, tapi faktanya ketika dia berproses, adalah tujuan dari Gozali adalah sebagai time lapse, video time lapse. Jadi perubahan selama 5 tahun, dia dari titik 0 sampai 5 tahun dia akan bikin time lapse, ternyata bisa bikin 1, berapa miliar, 1, ya. Jadi itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa dari sesuatu yang ditujukan sebagai ini. Yang penting dia konsisten selama 5 tahun. Dan ini aja infonya yang saya dengar dari berita yang di media sosial adalah penutupnya ketika dia mau wisuda. Jadi itu adalah proses cuy. Jadi nggak ada instan. Dan latanya orang Indonesia, karena ada Gozali yang tiba-tiba dapat 1, sekian M, banyak nih yang bikin NFT-an nggak jelas, foto sembarangan ditaruh di NFT, lata semuanya. Itu yang pertama. Jadi segala sesuatunya itu harus berproses cuy. Yang kedua, terkait binary option yang terjadi sama Mas Doni Salmanan dan ini Indra Kens. Gini ya, jadi kalau bener kejadiannya seperti itu, dia diuntungkan dari sebagai afiliator, tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Kalau mereka salah silahkan diproses, tapi kalau saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum mereka menjadi seorang afiliator, mereka jelas berproses cuy. Nggak ada sesuatu yang instan, nggak ada. Dia atau mereka menemukan hal itu pasti ada proses yang panjang, tidak ada yang instan. Sekali lagi tidak ada yang instan, cuma kelirunya adalah ketika di hasilnya ada digunakan afiliator ini apa namanya,
afiliator yang bisa merugikan downingnya dia, down apa ya, membernya ya. Jadi sebatas itu, sisanya proses mereka sih ini pasti ada prosesnya, nggak mungkin ucuk-ucuk ayo kamu jadi afiliatorku, nggak mungkin, itu pasti ada prosesnya. Nah, proses yang seperti itu yang kita harus tahu. Jadi tidak ada semuanya pengen kaya itu pakai jalur instan, itu semuanya Rafathar pun itu tidak jalur instan. Raffi Ahmad dan Mbak Gigi itu tidak instan juga mendirikan Trans Entertainment, mereka juga butuh proses sampai sebesar sekarang. Jadi buat teman-teman semua, apapun yang terjadi di masa sekarang, jadi kita tetap berkarya. Apapun passion kita suka masak, oh cuy. Apapun passion kita, jadi solo riding, suka motovlog, beli action cam second, beliau second cuy. Beneran, gua nggak pernah beli baru, ini second gua cuy. Bikinlah karyanya, karena kita tidak tahu rezeki kita ada di mana. Beneran, kita suka bikin puisi, puisi sebanyak mungkin, upload di YouTube, upload di mana, TikTok. Kita nggak ada yang tahu, kita tidak ada yang tahu titik sukses kita tuh ada di mana. Kita tidak ada yang tahu titik sukses kita tuh ada di mana cuy. Jadi ayo semangat berkarya, berproses, karena suatu saat kita pasti akan menemukan titik bahagia kita sendiri-sendiri. Kita pasti akan menemukan titik sukses kita sendiri-sendiri dengan cara berjuang, berusaha, dan berdoa. Karena tanpa itu ya Rafathar, walaupun Rafathar orang tuanya yang bekerja keras sebelum menemukan titik sebagai Rafathar. Oke? Jadi semangat ya cuy ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang pengen saya bahas terkait cuap-cuap loh, kok nggak bahas Suramadu. Suramadu kurang lebih seperti itu cuy. Tidak ada proses lebih dari Suramadu kecuali maintenance yang terjadi pada saat sampai lupa aku Desember 4 Januari yang dilakukan oleh pejabat terkait pengujian kelayakan Suramadu itu sudah dilakukan. Dan mohon maaf saya nggak bisa dokumentasi karena faktor A, B, C, D, ketiduran. Manusia banget cuy. Oke, kita sudah mau melintasi jembatan Suramadu. Penutup, ini adalah tempat dimana kamu harus hati-hati ketika menggunakan sepeda motor di Suramadu. Jadi harus hati-hati aja, sekali harus hati-hati. Karena kemarin pas hari Jumat saya pulang itu anunya wah parah cuy, bolongnya parah cuy. Itu kalau hujan bisa nyungsep orang cuy, beneran bisa nyungsep sep. Wah itu parah banget. Jadi dari sini sudah tolong diperlambat, pelan-pelan saja, beneran pelan-pelan, nggak bohong. Kalau nggak langsung ngambil jalur kanan, sekali lagi langsung ngambil jalur kanan, pelan-pelan aja, tapi pelan-pelan aja karena di situ ada lonjakan yang lumayan signifikan ya. Oke, sebentar kita turunkan dulu kecepatannya. Oke, dan sebentar, kemarin hari Jumat masih lubangnya lumayan cuy, dalam cuy, nggak main-main cuy. Sebentar, nah ini di sini nih ya sudah mulai kurangi kecepatannya ya, kurang kecepatannya cuy, beneran nggak bohong. Nah di sini udah mulai kecepatannya dan kurangi, nah kurangi cuy. Nah ini dia, parah cuy, tolong dinas terkait ya, ini Suramadu parah cuy. Itu kalau pas hujan ketutupan, waduh bisa danger cuy, bisa jelungep. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi hati-hati di sisi jalan pemotor, parah. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya bagikan terkait jembatan Suramadu. Apapun yang terjadi silakan semangat, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok kalau kita menyerah hari ini, karena esok adalah sesuatu yang misteri. Oke, saya tutup video kali ini. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Apapun resolusi kalian di tahun 2022, menjadi pribadi yang bahagia, sehat, rezekinya lancar, semuanya semoganya tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.